Assalamualaikum, kita akan berbagi teman-teman. Semoga kita sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki. Ini berbagi tentang aplikasi mapel bahasa Indonesia kelas 10. Saya awali di sini ya. Ini permintaan dari teman. Nah, semoga ini bisa membantu perangkat teman-teman untuk menyusun perangkat pembelajaran. Baik, langsung kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasi ini gratis, cuma teman-teman tonton sampai selesai untuk mendapatkan 4 angka sebagai password window. Nah, password login ya maksudnya. Nah, ini kalau benar passwordnya langsung masuk ke seperti ini. Nah, terlebih dahulu ini ada menu identitas, silahkan diisi. Identitasnya itu adalah mapel Indonesia sesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu guru. Dan yang kedua, menu input data. Capaian umum itu silahkan download pada link deskripsi. Nah, kalau teman-teman buka link deskripsi itu nanti akan ada di link download, yaitu untuk CP yang terbaru ya, revisi terbaru. Nah, CP-nya nanti ketikkan di sini bahasa Indonesia, enter, kemudian di sini ada capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau ini diklik, nanti digeser. Nah, seperti ini. Ini ada fase 10. Nah, edit kalau menggunakan itu PDF, kemudian ini yang bagian ini adalah capaian umum, kemudian ini di copy langsung masukkan ke sini. Nah, capaian umum. Kemudian setelah ini kita masukkan, baru kita akan memasukkan materi pokok. Saya sudah mencari ini di Agustus 2024 yang terbaru ya. Semoga ini benar materinya karena saya tidak mengajar bahasa Indonesia. Maka materinya ini kita masukkan terlebih dahulu. Mengungkap fakta objektif, kita copy, kita masukkan ke materi pokok. Kemudian nanti ini jangan dimasukkan satu-satu, tetapi kita langsung masuk ke seperti ini, menyimak teks dan nah gini ya. Nah, ini bisa langsung seperti ini, faktual ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini di delete, kemudian kita ganti tambahkan dan. Nah, ini pandai-pandai memperkirakan sub materi pokoknya ya. Nah, ini kita ambil masukkan sampai sini. Jadi yang mendukung seperti ini ya. Nah, ini lanjutannya yang barusan, sehingga di sini itu ada lanjutannya dalam seperti ini. Nah, kemudian ya baik. Nah, kayak gini. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, ini menggunakan kaidah dalam laporan hasil observasi dan menulis. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita masukkan ke yang kedua. Nah, ini tulis dan kasih kata penghubung. Kemudian yang terakhir ini, jangan langsung ditulis semuanya ya, nanti kebanyakan submaterinya. Nah, ini kita langsung masukkan kayak gini. Kemudian di sini dan. Nah, jadi ini seperti ini. Jadi kalau ini sudah masuk, kalau semuanya sudah dimasukkan, maka langkah kedua itu adalah kita memasukkan elemennya. Nah, elemennya itu kita lihat di sini ada kalimat menyimak. Kemudian di sini ada kalimat yaitu mengidentifikasi, menyimak menggunakan kaidah kebahasaan, yang namanya laporan. Nah, ini ya, identifikasi, kemudian observasi, menulis. Nah, menggunakan kaidah dalam laporan hasil observasi. Nah, yang kedua ya, dalam laporan hasil observasi. Nah, ini. Kemudian yang ini menyajikan laporan. Nah, jadi ini ada kalimat dan menulis. Nah, ini ya. Jadi di sini kan ada laporan dan menulis. Ini mana ya? Nah, ini ya, hasil. Nah, ini salah ya. Hasil observasi dan. Nah, gini maksudnya. Dan menulis.
Jadi di sini ada menyimak dan menulis. Nah, kemudian mempresentasi. Jadi ada tiga, yaitu ada tiga elemen. Karena elemennya itu bahasa Indonesia itu ada, pertama ada menyimak. Kita masukkan kalimat menyimak, elemennya seperti ini. ALT enter. Jadi kita tekan tombol keyboard Alt, sampingnya spasi, tekan enter, tahan ya. Nah, ini klik di sini ALT ini Alt kemudian enter. Maka dia akan ke bawah, di sini spasinya. Kemudian di sini ada menulis. Kita copy, kita simpan di sini. Kemudian yang terakhir ALT enter, kemudian di sini ada mempresentasikan. Nah, seperti ini. Kemudian ada tiga elemen. Nah, masing-masing elemen CP-nya masukkan ke CP elemen seperti itu. Jadi seperti misalkan kan menyimak pertama. Jadi ini copy dulu, yang atas kita ketik manual peserta didik mampu. Maka di sini kita tulis, nah, peserta didik mampu mengevaluasi. Nah, ini kasih tanda bintang. Nah, kemudian yang di bawahnya ini ALT enter, dia ke bawah. Maka menulis itu kita tahapannya ya kan, itu menulis dulu kan sebelum mempresentasikan. Kasih tanda spasi bintang ya. Kemudian ALT enter, dia ke bawah. Kemudian menyimak. Nah, berbicara, kita copy, kita masukkan ke bawahnya lagi. Nah, kemudian gini ya. Kemudian bagaimana dengan kompetensi awal TP, kemudian pertanyaan pemantik? Caranya adalah sebagai berikut. Namun sebelum itu saya akan berikan password. Yang pertama adalah angka 5. Silahkan cari 4. Ini kan satu angka 5. Jadi silahkan cari 3 angka lagi sampai tutorial ini selesai. Kalau sudah dapat 5 angka, saya sebutkan satu persatu. Angka pertama 5, angka 2, 3, 4 silahkan dicari. Nanti masukkan sebagai password login. Itu saja ya teman-teman. Untuk kompetensi awal, saya sudah membuat di sini ini. Nah, saya copy. Kemudian ini silahkan dimasukkan ke chatgpt.com. Nah, ini silahkan tetap keluar. Kemudian di sini kita masukkan seperti ini ya. Kemudian di sini karena ini sudah saya masukkan, maka langkah selanjutnya ini silahkan teman-teman, modul ajar bahasa Indonesia, kelasnya kelas 10. Kemudian tentang, ini materinya tentang apa, silahkan di copy pada sub materi. Nah, tentangnya itu bukan sub materi, ini tentang, kita copy kemudian masukkan ke bagian sini. Nah, kayak gini. Kemudian ini di copy, kemudian enter. Nah, ini silakan dimasukkan ke sini lagi, paste. Nah, ini tinggal materi kedua. Nanti silakan materi kedua nanti teman-teman di copy, sama caranya seperti ini. Kita fokus ke sini dulu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu teman-teman, kita akan mengcopy bagian ini di copy paste, disalin. Kemudian kita buka notepad. Di notepad ini silahkan dipaste kayak gini. Kemudian kita geser ke atas, maka kompetensi awal silahkan di copy seperti ini ya. Kompetensi awal. Nah, ini copy seperti ini. Kemudian kita masukkan ke sini kompetensi awal. Jadi meliputi seperti ini ya. Sebelum, atau langsung saja boleh ya teman-teman. Langsung seperti ini juga boleh. Jadi dihapus, kita masukkan poin-poinnya, mengetahui cara dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita tujuan pembelajaran, kita langsung ambil poinnya saja seperti ini.
Nah, kemudian yang ketiga kita ngambil ininya saja seperti ini. Kemudian kita masukkan ke pertanyaan pemantik. Yang ini pemahaman bermakna kita copy. Nah, ini tinggal bukan ini. Pengertian pemahaman bermakna, ya benar. Ini ada banyak, silakan teman-teman tinggal masukkan seperti ini aja ya. Nah, ini langsung dihapus. Kemudian yang ini dihapus. Nah, ini tinggal didekatkan. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Ini tinggal di copy seperti ini. Ini kan pemahaman bermakna, baru kita masukkan ke bagian sini ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Langkah yang lain caranya sama semua, bagian sini langkahnya. Jadi saya skip videonya untuk lanjut ke tutorial setelah ini ya. Kalau sudah terisi semua, baru kita masuk ke program semester, RBE, nah dan lain-lain. Ini sudah kita masukkan semuanya ya. Setelah itu kita buka RPE. Nah, kita lihat di sini ada berapa jam untuk bahasa Indonesia kelas 10. Ternyata di sini ada 3 jam pelajaran dengan durasi waktu 1 jam pelajaran itu 45 menit. Maka di sini kita tulis 3 jam pelajaran kali 20. Yang semester 2 juga kita RPI-nya tulis di sini 3 jam pelajaran. Sehingga di sini kita cek di menu identitas, di sini adalah 45 menit, fasenya fase E, jadi kita ganti. Nah, selanjutnya kalau sudah kayak gini, tinggal kita menuju ke program tahunan. Nah, program tahunan ini belum terisi. Kenapa? Karena tidak kita isi jamnya, belum kita isi. Sehingga di sini di input data kita harus masukkan jam, baru nanti diisi. Terisi otomatis ya di Prota. Nah, karena di sini adalah 3 jam kali 20 itu 60, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, di situ 60 jam pelajaran. Semester 2 itu ada 57 jam pelajaran, maka di sini kita bagi sebanyak ujiannya itu kan ada 2 JP ujiannya ya. Nah, kita gunakan 2 JP ujian, maka di sini kita hapus lebihnya ini. Nah, ini kita pakai 2 JP, jadi karena ada 3 bab jadi 6 JP dan 2 JP adalah 8 jam pelajaran. Maka karena di sini 60 dikurangi 8 itu 52. 52 dibagi menjadi 3 itu kita tulis 46 46 46. Nah, bukan. Kita perkirakan itu bukan 46 ya. Maksudnya 26 26 26. Kita lihat ini 82 bukan 26, kita 22. Nah, 60 kalau 22 ya. Nah, 18 saja dulu. Nah, ini 58. Jadi kurang 2 jam. Kurang 2 jam. Ini asesmen itu kita ini 2 jam ya, 2 JP. Nah, jadi ini juga 2 JP seperti ini. Sehingga di sini lebih 2 jam. Jadi karena lebih 2 jam, yang lebih mudah itu adalah menggunakan kritik lewat senyuman, itu kita tulis 16 jam pelajaran. Sehingga di sini itu adalah 60. Begitu juga dengan semester 2 itu kita tulis 16 16 16 seperti ini. Kalau kita masukkan 56 kurang 2 jam, maka materi yang lebih berat kita tambah jamnya. Nah, ini misalkan ya, berkarya nah, ini belajar menjadi negosiator bulung. Jadi karena ini kita lihat yang berat itu apabila
terlalu banyak, ini ada banyak elemen ya, kita bisa tulis di bagian sini yaitu sebanyak 18. 57 berarti kita kurangi menjadi 17 karena ini 57 tadi ya jamnya, JP-nya. Yang ini 60. Maka di sini kita distribusi alokasi waktu 18 dibagi menjadi 3, yaitu kita tulis 66. Nah, bukan di sini ya. Ini kita masukkan 666. 6 dikali 3 yaitu sebanyak 18. Nah, di sini kita tulis 666. Ini kan 18, seharusnya di sini 16. Maka di sini yang lebih mudah itu kita menggunakan apa ini ya? Kaidah bahasa ini ini kita menyajikan komik. Nah, kita tulis di sini yaitu sebanyak 4 jam pelajaran seperti itu. Yang ini juga sama ya, teman-teman. Kita tulis di sini 6666. Nah, kemudian di terakhir di bagian sini juga kita tulis 66. Kemudian presentasi kita misalkan tulis di sini yaitu 5. Sehingga di sini 17. Nah, ini kita tulis 6666 lebih 2 jam, maka kita menelaah memahami, kita tulis di sini 4 jam misalkan ya. Nah, kemudian di bagian sini atau bisa tulis seperti ini. Nah, ini 5, ini 5, boleh seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu berkarya, kemudian kita 6666. Nah, yang ini kita tulis 55, boleh seperti itu. Yang penting di sini 16, maka di sini juga 16. Nah, karena ini sudah masuk, maka langkah terakhir itu kita akan masuk ke program semester. Jadi ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian ini yang ini juga kita hapus karena ini distribusi alokasi waktu yang sebelumnya ya. Ketika saya gunakan Aqidah Akhlak. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya yang terakhir, teman-teman. Nah, ini kita akan coba ini ya. Kita akan masuk ke menu input data. Nah, di sini tujuannya saya hanya memberikan password angka yang kedua, angka 9. Jadi 2 angka saya sudah sebutkan ya, teman-teman. Kita cara distribusi untuk program tahunan, program semester. Coba kita cek ya program tahunan. Ini sudah terisi secara otomatis ya. Kalau misalkan ini kurang lebar, silahkan dilebarkan ya, teman-teman. Caranya tinggal gini. Nah, ini kan sudah full ya. Kemudian ini tinggal kita lock seperti ini. Nah, kemudian ini kurang lebar, silakan dilebarkan. Nah, ini ya. Nah, ini otomatis sesuai dengan banyaknya yang kita input. Nah, ini juga kalau kurang lebar silakan dilebarkan. Nah, ini kebanyakan ya. Yang bab 2 ini kebanyakan tidak muat, nanti kita hapus, persimpel bahasanya. Ini persingkat bahasanya yang ada di sini. Bab 2 semester 2. Nah, ini kebanyakan. Karena ini kebanyakan, maka di sini jadi ini bisa dihapus seperti ini, kita persingkat, ini kita hapus. Nah, ini ya. Nah, mampu mengkreasi sampai ini juga kita bisa hapus, sehingga dipastikan di bagian sini itu sudah sesuai. Jadi prota ini sudah masuk semua ya. Nah, ini sudah cukup, maka ini tinggal kita perkecil seperti ini. Kemudian untuk distribusi alokasi waktu pada program semester itu sangat mudah ya, teman-teman.
Kalau ini kurang lebar silahkan dilebarkan kayak gini. Nah, sesuai dengan banyaknya materi. Kalau ini kurang lebar silahkan ini dikeataskan. Kemudian yang lainnya juga sama. Jadi teman-teman silahkan diedit sendiri ya. Nah, langsung saja saya akan masuk ke bagian pembagian alokasi waktunya. Distribusi alokasi waktu 6, karena satu pekan ada 3 jam, maka 3 bawahnya 3, bukan ya. Nah, ini 3 kan sudah 6, bawahnya 3, ini 3, sampingnya bawah 3, ini 3, sehingga ke samping kiri itu 3 jam sesuai dengan ini, yang ke sini 3 jam, kemudian ke bawah itu 3 jam. Jadi semuanya ini harus 3. Di bawah ini nanti bagaimana menghasilkan angka 3 semua. Kalau lebih berarti kebanyakan. Ini kita hapus. Nah, kita coba lagi, ini adalah 2 jam. Karena ini 2, maka ini harusnya 3. Ambilkan di sini 1, seperti itu. Maka di sini 3, karena ini 3, ini 2, seperti ini. Ini 1, ini 3. Nah, ini sama dengan 2. 6 ini kan 6. Nah, sekarang September minggu ketiga itu PTS minggu ketiga. Nah, jadi di bagian sini itu ada PTS. PTS itu kita lihat sumatif tengah semester ini kita pindah ke sini. Nah, sebaiknya kita pindah langsung seperti ini aja ya. Copy, kita pindah di setelah semester ini. PTS kita bisa masukkan setelah ini boleh ya. Nah, setelah selesai 2 bab kita masukkan PTS, boleh di bagian sini. Nah, intinya PTS ada di pekan ini. Lihat di kalender pendidikan, di aplikasinya ada ya. Kemudian ini PTS, kemudian di sini tidak boleh ada ini. Maka ini PTS itu kita masukkan di bagian sini 2 jam 2 JP. Yang bawah kita hapus seperti itu ya. Nah, kemudian PTS setelah kita hapus, kita sudah gantikan posisinya di sini. Maka karena ini butuh 6 jam, maka ini 1 ya. Jadi ini angka 1. Kemudian ini sudah di 6, kemudian di 4 ini kita tulis di sini 1. Kan ini 3 ya. Ini 3. Ini 1, bukan di sini ya. Ini 1, di sini 3, di sini 2. Di bawahnya ini tulis 1, di sini 1. Ini kan 2. Nah, bukan di sini ya. Nah, ini 2 jam kita sudah tulis 2 jam. Yang bawahnya ini teman-teman, ini lurus kita ambil 1, ini 3, ini 3, ini 2. Bawahnya ini 1, ini 3, ini 2. Bawahnya ini 1, ini 3, ini 2. Nah, coba cek di sini. Ini 3, nah ini 2, jadi ini harus ditambahkan, jadi ini ada yang kurang. Nah, ini bukan 1 ya, tapi 2, ini 3, ini 1, seperti ini. Ini 2, yang ini itu 3, ini 1. Maka yang ini 2, kemudian di sini 3, ini 1, kemudian di sini 1. Nah, ini kurang. Kalau kurang kita cek mana yang kurang. Nah, ini 60, berarti ada yang kurang ya. 3, 3, 6, ini 6, ini 2. Nah, karena kolomnya kurangnya ada di sini ya. Nah, ini kurang. Jadi harusnya ini itu nambah 2. Nah, seperti ini. 1, 3, 2. Ini. Nah, ini bukan di sini, jadi ini geser seperti ini. Hapus dulu ya. Nah, ini 1, 3, 2. Ini kan 6 berarti. 1, 3, 2, 6. Ini 1. Nah, ini kosong. Nah, maka ini 2 seperti ini. Nah,
ini satu, kemudian ini bukan iya satu, kemudian di sini ini kan sudah dua, maka di sini tiga, di sini satu, di sini satu, di sini tiga, seperti ini. Nah ini sudah 4, kita cek. Nah ini 2 ya. Nah ini 2, ini 2. Kemudian di bagian sini 1, di sini 1, maka di sini kurang 2. Ini 2, ini 3, ini 1, yang ini 2, ini 3, ini 1, kemudian yang ini 2, ini 3, ini 1. Nah kita cek, ternyata nah ini kurang 2. Nah ini sudah tinggal masukkan yang 2. Nah ini pas ya, 3 jam, ini 3 jam, 3 jam. Ngecek di bagian bawah, ini totalnya adalah 333 sebanyak berapa pekan? Sebanyak 20. Nah maka ini sama dengan 60 jam pelajaran, berarti sudah benar promes kita untuk semester 1. Kemudian kita hit yang tidak dipakai, sehingga ini sudah masuk semuanya. Ini silahkan di hidden yang tidak digunakan, ini juga di hidden yang tidak digunakan, sehingga ini menghemat kolom. Nah ini tinggal kita geser seperti ini. Nah kayak gini, ini kemudian ini kayak gini. Taruh di bagian tengah. Nah seperti ini. Nah ini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal kalau ini kurang lebar silahkan dilebarkan sendiri. Nah silahkan dilebarkan sendiri sampai ini sudah cukup di setiap kolom materinya masuk semua. Jadi ini lebih rapi seperti ini. Ini adalah program semester 1. Bagaimana dengan semester 2? Itu sama caranya ya teman-teman. Caranya sama. Ini dilebarkan sampai masuk semua. Nah ini bisa ditaruh sini sudah. Kemudian ini tinggal kita masukkan jamnya seperti tadi. 3, 3. Ini 3, 3. Kemudian ini 3, ini 2. Nah ini kurang 1 ya. 1, nah 1, ini 1. Ini di bawah 3, ini 2, ini 1, ini 3. Nah seperti ini. Jadi 3, 3, ini 2 ya, ini 2, di sini 3. Nah kemudian nah kayak gini, ini 3, 3, 3, 3, ini 3, 3. Nah sudah, tinggal ini masukkan angka 1, jadi 5 ya. 2, 3, 1 kan 5. Maka di sini 2. Nah ini PTS ya. PTS itu kita masukkan sumatif tengah semester, kita kopikan yang bagian ini, taruh di bagian sini boleh. Intinya PTS itu sesuai dengan jumlah jam yang terakhir kita bahas di bagian sini. Maka di bagian sini, nah ini adalah PTS, sehingga kita masukkan di bagian sini jamnya PTS seperti ini ya. Nah karena ini sudah 5 jam, maka di sini kita masukkan 1 tambah 2, 3, maka ini 2. Seperti ini. Cek. Nah ini 5. 5 ini berarti ini kita hapus. Kemudian di bagian sini sudah 3 ya. Nah ini sudah 3 semua. Maka ini sudah 5 sesuai dengan ini. Yang bagian sini itu kita tulis 1 teman-teman. 1, maka di sini 3, di sini 2. Ini 1, di sini 1. Kemudian di sini 2 langsung. Ini kan sudah 3. Maka yang bagian sini kita masukkan yaitu 3, 2, 3. Nah, bukan di sini ya. Nah, di bawahnya 3, 2, 1, 3. Ini 2. Nah, bukan 1 ya. Karena 5. Kemudian di sini 2, ini 3. Nah
Kalau salah seperti ini, maka teman-teman cek di bagian sini itu 57. Kenapa bisa salah? Karena pembagiannya itu kita cek terlebih dahulu 33, 33, 6, 32, 5, 11, kemudian 3, 2, 1, ini 2, ini 1, ini 2 PTS ya. Nah, kemudian ini 5, 1, 3, 2 itu 5, ini 2, kemudian ini 2 jam, bukan di sini ya, tapi lurus bagian sini. Kemudian di bagian sini itu 3, 2, 5, 1, 3, 1. Nah, ini 5, ini 2, ini 3. Nah, ini ada yang salah ya, kurang 2 angka ya. Nah, coba saya cek dulu ya. Kenapa ini bisa lebih? Ini kita lihat, ini kan 2 jam. Ini ada, tersengat di sini ada. Jadi ini yang salah. Jadi harusnya ini tidak perlu diisi lagi, tapi diisi langsung loncat ke bawahnya ini. Nah, ini diisi 1, di sini diisi 1. Nah, kemudian lanjutannya di sini diisi 2, kan ini 3 sudah. Nah, ini 3, 5 sudah. Nah, ini hapus, maka di bagian sini 3, ini 2. Nah, ini hapus, maka di sini 1, di sini 3. Kemudian di sini 6, berarti kalau 6 2. Nah, kita cek. Nah, ini sudah benar semua, ini 4. 4 berarti di sini ada angka di sini ya. Nah, kita coba blok seperti ini. Unhid. Nah, ini ada angka tersembunyi ya. Nah, ini 2, berarti ini masih, kita cek. Ini 1, 3, ini 5, 2, 6, ini 5, ini 5, ini 2, ini 6, ini 2, ini 6, ini 5. Nah, 5, 5, 2, ini 5, 6, 6. Coba saya cek sekali lagi, ini masih ada yang salah. Nah, harus teliti ya teman-teman. Nah, ini ya, ini 5. Kalau 2 tambah 3 kan 5 lebih 1, maka ini hapus. Nah, ini langsung tulis 3 seperti ini teman-teman. Ini karena ini 5, maka ini 1. Kenapa ditulis 1? Karena ada PTS di sini. Sehingga 3 tambah 1, 3 tambah 1 4, maka di sini 4 supaya jadi 5 1 seperti ini. Maka ini langsung 2, ini 3, ini 1. Nah, ini langsung 2 seperti ini. Nah, ini hapus, kemudian ini tinggal geser. Geser itu letakkan, geser ini langsung tulis gini. 3, 2, ini 1, ini 3, ini 1, di sini langsung tulis 2. 2 tambah 3 5, ini 1, maka ini 1. Nah, ternyata masih kurang. Oh, ini bukan 1 ya, langsung ditulis 2 gini ya. Nah, kalau sudah 2 ini kan 3, ini 3, jadi totalnya itu sudah ini benar, maka ini sudah kolomnya pas ya, pas. Ini 3 jam ke bawah, 3 jam 3 jam setiap pekan. Maka langkah selanjutnya kita blok. Blok ini tujuannya adalah memblok yang tidak dipakai. Jadi ini di blok yang tidak dipakai. Kemudian ini juga di blok yang tidak dipakai. Kemudian langsung di sini hit ya. Jadi ini sudah rapi. Karena sudah rapi, saya berikan password angka yang terakhir, angka yang ketiga ya, angka 6. Silakan angka 6 masukkan. Sudah 3 angka saya sebutkan. Baik, sebagai penutup, nah kita rapikan terlebih dahulu. Ini kurang ya lebar ya.
Nah, kurang lebar, maka di sini kurang lebar karena materinya lumayan agak banyak. Kalimatnya ini kurang lebar, ini juga kurang lebar, ini juga kurang lebar. Nah, ini gini ya. Sudah rapi semuanya, tinggal ini kurang lebar. Nah, yang terakhir itu adalah merapikan modul ajar. Jadi modul ajar ini kita rapikan seperti ini. Nah, kemudian yang ini juga kita rapikan. Kemudian sampai teksnya masuk semua ya ke dalam kolom. Nah, ini juga kita kurang lebar. Pertemuan 1, pertemuan 2, dan seterusnya. Nah, ini sudah rapi, tinggal kita lanjut ke ini modul ajar berikutnya, kita juga rapikan ya. Silakan teman-teman, demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Angka yang terakhir saya berikan angka 0 ini ya, angka 0, angka terakhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Farhan Smart. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.